Nah, untuk KAK huruf 1 L huruf 1 F. Mungkin bisa di-share screen Pak Agus. Untuk KAK-nya atau dari kami, KAK-nya saya yang share ya. KAK-nya ini kan dari oh, baik. Dari kami saja, Pak. Kalau mau share saya buka lagi sih. Di KAK ada beberapa catatan kami, Pak. Yang pertama yang ini L1F. Ini bukan syarat kualifikasi, Pak. Oleh PU disampaikan bahwa ini sebenarnya sudah domainnya dari penerbit izin, Pak, untuk mengecek ini. Jadi tidak disyaratkan lagi dalam syarat kualifikasi. Terus kemudian yang 2 dan 3, Pak, ini catatan kami agak banyak. Karena di dalam aturan terbaru ini sifatnya relaksasi untuk usaha kecil, jadi syarat-syarat yang dimunculkan dalam kontrak atau dalam pemilihan itu sedikit sekali, Pak. Nah, ketentuan umum di dalam PM14 tahun 2020 adalah yang pertama misalnya personil manajerial yang ditugaskan untuk usaha kecil itu hanya pelaksana dan petugas keselamatan konstruksi atau ahli K3 konstruksi. Kemudian hanya menyaratkan 1 orang untuk masing-masing jabatan. Jadi hanya boleh menyaratkan 2 personil manajerial. Terus kemudian hanya menyaratkan 1 sertifikat kompetensi kerja untuk setiap personil yang disyaratkan. Kemudian untuk usaha kecil tidak boleh menyaratkan SKA. Berarti otomatis untuk tenaga ahli ini gugur, Pak. Terus kemudian, nah kecuali ahli K3-nya boleh disyaratkan SKA dalam hal tingkat risikonya sedang atau besar, seperti itu, Pak. Nah, kalau saya melihat dari dokumen-dokumen yang disampaikan sih, ini cuma renovasi 3 unit rumah dinas, sepertinya sih tingkat risikonya kecil, Pak ya. Tapi nanti mungkin dari dokumen PPK bisa kita cek lagi. Tapi sementara kami belum melihat dokumen identifikasi risiko sih, Pak. Terus kemudian pendidikan tidak disyaratkan. Yang keenam ini terkait lampiran yang diminta oleh PPK. Nah, di dalam Permen PU tidak disyarat lampirannya itu cukup CV atau referensi dari pemberi kerja. Nah, terkait dokumen nanti yang dicek dalam pre-award meeting itu SKT-nya, terus kemudian sama CV-nya, Pak ya. Kalau ijazah dan KTP sebenarnya tidak wajib, tapi kalau mau diminta silakan nanti diminta pada saat pre-award meeting. Kemudian terkait pengalaman juga, Pak, untuk kualifikasi kecil, personil manajerial tidak disyaratkan pengalaman, Pak. Jadi diminta SKT saja, gitu, SKT tertentu. Mungkin itu terkait huruf 2 dan 3 di KAK. Mungkin itu, Pak. Ini mau saya sampaikan sepihak terus ditanggapi atau seperti apa, Pak? Mungkin disampaikan dulu dari Pak Agusnya, Pak. Oh, enggak, siap, Pak. Ya. Berikutnya di huruf M juga kemudian disyaratkan di angka 1 Bapak menyaratkan terkait pengalaman pada pembangunan atau renovasi gedung. Nah, di dalam Permen PU 14 tahun 2020 untuk kualifikasi kecil tidak disyaratkan pada subklasifikasi tertentu, Pak. Cukup pengalaman konstruksi. Jadi dia general pengalaman yang diminta seperti itu. Kemudian, nah ini juga kami di angka 2 sampai 8 yang ada catatan kami yang pertama terkait IMB. Nah, apakah ini merupakan tugas dari penyedia juga nantinya? Karena di lingkup pekerjaan saya lihat kayaknya nggak ada IMB juga ya. Dan ini bukan pekerjaan mereka sebenarnya. Tapi kalau misalnya mau disyaratkan ya silahkan. Cuma saya mau mengkonfirmasi saja. Terus kemudian
3 dan 4 sebenarnya sudah ada, sudah otomatis by system, tapi nggak apa-apa kalau mau disyaratkan lagi, tapi ini nanti sifatnya sebelum berkontrak. Nah, nomor 5, mohon penegasan Pak, surat pernyataan jaminan maksudnya apa ya? Karena kalau di konstruksi nanti kan yang diminta, kalau saya lihat Bapak menyaratkan memberikan uang muka, paling nanti jaminannya berarti jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, dan jaminan pemeliharaan. Yang mana ketiga jaminan itu harusnya dikonfirmasi ke penerbit jaminan. Nah, ini surat pernyataan jaminan ini buat apa? Ini surat pernyataan jaminan apa dan buat apa seperti itu Pak? Mungkin konfirmasi kami. Yang keenam, surat pernyataan tenaga ahli. Nah, ini nggak ada tenaga ahli Pak. Jadi mungkin di drop. Terus yang ketujuh, nah yang 7 ini surat pernyataan tenaga terampil, ini mohon dijelaskan apa yang dimaksud di sini. Apakah surat pernyataan bersedia ditugaskan seperti format di atas? Kayaknya di atas ada ya. Terus kemudian yang ke-8, surat dukungan material itu tidak diperkenankan Pak dalam Permen PU 14 2020. Nah, di dalam Permen PU 14 2020 itu syarat-syarat itu sifatnya dibatasi Pak. Kalau misalnya dirasa perlu nanti dipersilahkan, tapi dengan izin dari pejabat tinggi Pratama ya. Pratama apa Madya ya, saya lupa. Madya. Madya. Terima kasih Pak Ketua. Tapi kalau saya perhatikan ini kan barang yang mudah didapat Pak ya. Saya kira nggak perlu mungkin yang itu dulu Pak, kakak dulu atau kita lanjut semua Pak? Kerangka acuan kerja. Kita lanjut semua dulu Pak atau gimana Pak? Biar kakak dulu Pak. Nggih. Siap. Mungkin kakak dulu. Pak Agus. Untuk kakak sementara sudah selesai kami sampaikan Pak. Mungkin selanjutnya jawaban dari PPK dan tim. Makasih Pak Agus. Mungkin izin dulu perkenalkan, saya Kurniawan Pak. Siap Pak. Jelas suaranya Pak ya? Siap jelas Pak. Saya KPP Nunukan sekaligus merangkap PPK, karena posisi sekarang di KPP Nunukan tidak ada pejabat yang bersertifikasi PPK. Izin tadi dari uraian atau review Pak Agus tadi menyebutkan ada dokumen karena menyebut tadi tingkat resiko pekerjaan, ada tingkat resiko pekerjaan, kemudian Pak Agus menyinggung dokumen resiko. Jadi kira-kira dokumen resiko itu maksudnya apa dan apa yang kami perlu siapkan terkait dokumen risiko terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan. Kemudian tadi ada juga, itu yang pertama. Yang kedua ada poin terkait pernyataan jaminan jaminan PPK. Nah, pernyataan jaminan kepada PPK di poin berapa tuh Mas? Itu kami maksudkan tadi misalnya jaminan kalau misalnya terjadi konflik ya. Iya, konflik atau prestasi ya antara pihak kami selaku penyedia pekerjaan dengan pelaksana pekerjaan di lapangan. Mungkin demikian dulu Pak Agus. Izin Pak, apakah yang dimaksud ini surat jaminan Pak? Kalau surat jaminan kan memang sifatnya wajib Pak, wajib ada. Tapi dia bukan pernyataan Pak. Kalau jaminan seperti misalnya di sini yang mungkin ada adalah jaminan pelaksanaan, kemudian jaminan uang muka, kemudian jaminan pemeliharaan. Kalau itu kan udah otomatis Pak, jadi tidak perlu dipersyaratkan kembali. Nah, tapi kan di sini Bapak menyampaikan surat pernyataan jaminan. Nah, ini yang saya agak. Oke.
Tapi Iya, di mungkin agak ini di diksi pernyataan ya. Mungkin iya. langsung surat jaminan gitu. Nggih, kalau misalnya yang Bapak maksud jaminan, nah itu sebenarnya tidak usah Bapak cantumkan juga nggak apa-apa Pak, karena itu kan sudah tertuang di kontrak, sudah tertuang dalam dokumen pemilihan seperti itu Pak. Oke. Nggih. Iya, iya. Ya. Kemudian izin Pak sedikit terkait tadi pertanyaan Bapak dokumen risiko. Nah ini sebenarnya terkait dengan review kami yang poin berikutnya Pak. Sebentar. Saya share ulang. Nah, di dalam spesifikasi teknis sesuai dengan Permen PU 14 tahun 2020 harusnya memuat 5 hal ini, Pak. Ada spesifikasi bahan, spesifikasi peralatan konstruksi, kemudian spesifikasi proses, spesifikasi metode, kemudian spesifikasi jabatan kerja konstruksi. Nah, di dalam RKS yang disampaikan baru ada spesifikasi metode, kemudian spesifikasi bahan, ini pun kayaknya belum lengkap ya. Kemudian baru 2 ini Pak, berarti ada 3 yang belum. Nah, salah satu spesifikasi ini yaitu spesifikasi proses nanti memuat tentang yang namanya identifikasi risiko Pak. Jadi di sana nanti kesimpulan akhirnya adalah intinya sih di sana risiko nanti menguraikan risiko-risiko apa sih yang muncul dalam setiap bagian pekerjaan Pak. Misalnya dalam atap risikonya jatuh misalnya gitu ya. Nanti kemudian dibuat matriksnya. Jatuhnya itu kekerapannya kira-kira berapa kali, keparahannya kira-kira beberapa poinnya itu. Nanti itu aturannya ada di Permen PU 21 tahun 2019 terkait identifikasi risiko ini Pak. Nah, tapi intinya nanti kemudian kesimpulan dari seluruh dokumen itu akan menjadi tingkat risiko. Misalnya kalau dia kekerapan dan keparahannya nanti poinnya di atas 16, risikonya itu jadi tinggi seperti itu Pak. Ketika tinggi nanti implikasinya adalah kepada tadi Pak personil manajerialnya. Personil manajerial harus menggunakan yang namanya ahli K3 gitu ya. Nah, di sana dibolehkan menggunakan SKA walaupun kualifikasi usahanya kecil. Kemudian juga nanti implikasinya ke biaya K3. Mungkin itu Pak sedikit terkait pertanyaan Bapak. Oke, bagus. Terima kasih. Pak Budi, ada yang mau ngomong? Selamat siang Pak Agus. Ya, siang Pak. Tim dari Okja Biro Ramadan. Sebenarnya kami masih awam Pak berkaitan dengan keadaan. Yang pertama, KAK itu apakah murni produk dari PPK? Artinya di sini konsultan perencana memang tidak punya tidak wewenang untuk dalam hal ini untuk mendampingi atau membantu menyusun KAK itu yang pertama. Terus kan KAK kan tujuannya untuk pedoman ketika nanti listing di waktu lelang Pak ya, karena pengalaman tahun lalu kan kebetulan dari KAK itu sendiri kami mendapatkan kesulitan dalam harga. Mungkin berkaitan dengan harga, apakah ada masukan dari tim berkaitan dengan pencantuman harga nilai pengadaan, sehingga nanti ketika di listing di sirup itu tidak artinya peminat dalam hal ini calon penyedia itu banyak yang berminat seperti itu, karena saya khawatirnya kejadian seperti pekerjaan yang sebelumnya karena listingnya terlalu tinggi, jadi calon penyedia tidak begitu minat sehingga dilakukan lelang ulang seperti itu.
Itu kemudian yang berikutnya berkaitan dengan juga minat calon penyedia, Pak. Tadi disampaikan Pak Agus berkaitan dengan syarat kecakapan, Pak, ya, personil khusus sesuai dengan Permen PUPR itu seandainya ini, Pak, kan ini berkaitan dengan resiko, Pak, ya, karena menemukan pengalaman dari tahun kemarin kan memang pekerjaan berat ini memang relatif lebih sederhana, Pak, seperti itu. Tapi ketika nanti tidak ada satupun calon penyedia yang memenuhi kualifikasi di persyaratkan di KAK, seperti apa nanti, Pak? Mungkin itu, Pak. Izin Pak, dengan Pak siapa sih, Pak Rere? Jadi Pak. Nggih, Pak Sigit dari perencana, bukan? Bukan. Oh, Pak Didit. Maaf. Ya Pak, izin Pak menjawab pertanyaan Bapak. Tadi yang pertama terkait dulu ya. KAK sebenarnya seperti yang saya sampaikan di awal, Pak, bukan dokumen wajib yang harus ada dalam DPP dari PPK. Karena kalau pengalaman kami dulu juga waktu menyusun dokumen, KAK ini kan sebenarnya bahan dokumen, Pak, ya, KAK tutor bahan dokumen perencanaan keuangan kan gitu, Pak. Persyaratan dari ketika kita menyusun dokumen. Nah, ketika syarat tender, ketika kita akan melakukan tender sebenarnya cukup spesifikasi teknis, Pak, untuk konstruksi. Nah, nanti kemudian makanya di Permen PU 14 tahun 2020 kan diminta ada 5 item yang harus ada gitu ya. Salah satunya yang muncul di KAK adalah terkait personil manajerial. Terus kemudian juga peralatan biasanya muncul. Nah, itu juga harusnya ada di spesifikasi teknis. Nah, ketika spesifikasi teknisnya sudah memadai, maka KAK itu sebenarnya tidak dibutuhkan. Nah, makanya tadi di awal saya munculkan opsi kalau misalnya Bapak sekalian mau mengupload KAK, silahkan. Tapi tolong disinkronkan dengan aturan yang ada seperti itu. Terkait KAK, terus kemudian terkait harga. Nah, saya malah nanti terkait harga mau nanya ke Bapak sekalian, terutama kalau perencanaannya dihadirkan, apakah harganya sudah memadai gitu atau sudah sesuai, sudah dilakukan review ulang, karena saya lihat di sini penetapan HPS-nya malah bulan Maret, Pak, ya. Nah, sebagaimana kita ketahui di dalam Perpres 16 tahun 2018 kan umur HPS itu maksimal 28 hari kerja, Pak. Jadi perlu ditetapkan ulang, tentu saja disertai dengan review harga ulang seperti itu, Pak. Bukan sekedar ditetapkan. Nah, kemudian nah, di harga juga ini agak menarik gitu ya. Kalau saya perhatikan di sini masih menggunakan SNI, bukan menggunakan Permen PAN 28, Permen PU 28 tahun 2016. Padahal kita di pemerintahan harusnya mengacu ke sana. Nah, ini juga sebenarnya mau jadi bahan konfirmasi kami. Nah, kemudian ya hal yang menarik berikutnya adalah keuntungannya maksimal, Pak, ya 15%. Jadi kalau saya melihat sebenarnya malah kemungkinan harganya terlalu tinggi, Pak, bukan terlalu rendah. Sepanjang harga satuan dasarnya sudah dihitung berdasarkan survei pasar setempat gitu, Pak. Nah, kemudian kalau tadi Bapak kemudian menyampaikan ada ketakutan, mohon maaf saya menggunakan istilah itu, ketakutan nanti tidak dapat penyedia karena tidak memenuhi kualifikasi. Nah, kan seperti yang kami sampaikan tadi, Pak, kami meminta untuk disesuaikan gitu ya, Pak, terkait huruf L2 dan L3 karena di Permen PU 14 2020 seperti saya sampaikan tadi ini udah relaksasi besar-besaran utamanya untuk usaha kecil gitu ya. Nah, usaha kecil itu cukup SKT itu intinya, Pak. SKT nanti cuma boleh dipersyaratkan 2 orang, yaitu pelaksana dan personil K3-nya seperti itu, Pak. Kemudian syaratnya juga nggak ada gitu ya. Jadi sepanjang dia punya SKT sudah dia boleh ikut gitu ya. Nggak ada syarat pengalaman untuk usaha kecil. Kemudian juga tidak ada syarat pendidikan. Kenapa nggak ada syarat pendidikan? Karena di dalam ketika mencari SKK itu kan sudah dipersyaratkan pendidikan seperti itu, Pak. Nah, jadi kalau menurut saya sih kalau ini disesuaikan ya harusnya banyak penyedia yang bisa ikut gitu, Pak. Mungkin itu Pak sedikit Pak Sigit.
Ini review hasil review tertulis ada. Ini kemarin kita ini dan ternyata setelah pendekatan 15 2020 itu Jangan tadi tanggapan dulu. Enggak, kasih tahu jawab dulu. Enggak, Pak katakan. Udah. Oh. Lanjut, Pak. Oke. Izin Pak untuk perencananya dihadirkan nggak Pak? Karena ada beberapa hal yang mau kami konfirmasi. Kalau misalnya dihadirkan, kalau nggak nanti mungkin catatan tertulis saja. Tadi waktu jam 11 memang udah siap-siap Pak. Gitu. Cuman bentrok jadwal, ada Zoom meeting dengan Pak Kanwil. Oh, okay. Cuman sekarang udah ini dalam perjalanan, tapi ini kita coba hubungi terus ini Pak. Nggih, Pak. Nanti mungkin nyusul Pak nggih. Sementara sih catatan kami secara general seperti ini Pak. Seperti disampaikan tadi bahwa untuk RKS itu kurang Pak. Sepertinya kalau saya lihat sih itu masih pakai RKS model lama seperti itu Pak. Model lama dan template. Jadi ada banyak hal yang sebenarnya tidak masuk dalam kerjaan ini tapi masih ada dalam RKS. Yang pertama. Terus kemudian karena dia lama jadi masih belum mengikuti ketentuan dalam Permen PU 14 tahun 2020 di mana minimal ada 5 hal ini Pak. Minimal ada 5 hal ini. Nah, itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, kalau saya perhatikan sih untuk spesifikasi bahan di sana sudah tercantum tapi belum semua. Dan kemudian di sana juga ada yang memuat istilah setara atau contoh gitu Pak. Nah, padahal di dalam Perpres 16 tahun 2018 sudah diperbolehkan kita mencantumkan merek langsung seperti itu Pak. Gunanya biar nanti tidak terjadi permasalahan di lapangan gitu Pak. Mungkin saran kami untuk merek langsung saja sebutkan, tidak usah mencantumkan X contoh atau setara seperti itu. Kemudian nah ini juga yang tadi pertanyaan Pak Kurniawan terkait identifikasi risiko. Nah ini sebenarnya bagian dari dokumen RKS Pak. Nah nanti kalau ini mungkin kami sampaikan contoh dari satker lain yang sudah sesuai RKS-nya. Nah salah satunya nanti memuat identifikasi risiko, sebenarnya itu bagian dari spesifikasi proses Pak. Nah salah satu uraian dari spesifikasi proses itu adalah identifikasi risiko. Terus kemudian nah, seperti yang saya sampaikan tadi, sederhananya sih identifikasi risiko itu, ya kalau misalnya kita ngecat risikonya apa sih? Misalnya kena mata seperti itu Pak, misalnya. Terus kemudian kalau kita mengerjakan lantai mungkin kena pecahan keramik seperti itu Pak, sederhananya. Kemudian, nah di personil juga belum muncul di RKS yang spesifikasi jabatan personil Pak. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi di catatan di KAK untuk personil cukup mensyaratkan SKT, terus kemudian nanti yang disyaratkan hanya 2 Pak, pelaksana dan petugas K3. Kemudian untuk peralatan juga belum muncul ya, peralatan munculnya di KAK tadi saya lihat. Udah sesuai sih untuk peralatan, ada 4 item kalau saya perhatikan Pak di KAK-nya. Cuma nanti dituangkan juga dalam RKS ada 4 item, mesin stamper, mobil, mixer konkret, sama genset. Nah itu Pak, untuk catatan umum dalam RKS mungkin seperti itu Pak, tapi nanti mungkin saya mau konfirmasi beberapa hal ke penyedia kalau misalnya datang, karena misalkan mungkin saya contohkan aja Pak ya, catatan kami. Untuk RKS misalnya septic tank ini kan nggak ada Pak ya, pekerjaan septic tank ya kalau saya pelajari dokumennya. Ini masih muncul gitu ya. Nah ini kayaknya masih pakai standar. Nggak apa-apa sih pakai standar, tapi kan harusnya disesuaikan dengan pekerjaan ini. Gitu. Di sini juga ada apa kemarin? Oh ini cat besi ada. Nah di sini juga ada apa ya, ketentuan-ketentuan terkait
kontrak di sini. Misalnya, Masuk dalam kaitan dengan nah misalnya, oh ini bukan. Disebut Pak Ismail. Nah ini misalnya ini kan udah ada di dalam hierarki kontrak, Pak. Kalau misalnya di dalam hierarki kontrak harga satuan ini salah gitu, Pak. Bukan seperti ini. Kalau berbeda yang dipakai adalah yang di RAB gitu. Jadi ini agak bertentangan sebenarnya. Terus kemudian, nah ada beberapa hal yang agak menarik sih menurut saya di sini. Misalnya di sini, nah ini juga sebenarnya kan nggak boleh, Pak. Kontraktor wajib bekerja sama dengan spesialis kontraktor gitu ya. Karena ini pekerjaan kecil ya, dia kerja sendiri, Pak, nggak boleh disubkonkan gitu ya, nggak boleh sama yang lain gitu. Tentuannya kecuali dia usaha besar ya, apa namanya, nilai besar ya dia wajib subkon itu di atas 25 miliar. Tapi ini kan cuma 400 juta, Pak ya. Nah ini pekerjaan tanah dan urugan ada sih, tapi tidak banyak. Intinya sih di dalam RKS ini ada beberapa yang kami perhatikan tidak dipakai tapi masih tercantum. Mungkin seperti itu, Pak. Tapi nanti kalau misalnya datang perencananya, saya mau konfirmasi ke perencananya langsung. Kalau enggak mungkin saya kirimkan dokumen catatan saya, Pak. Terus lanjut ke APS. APS di sini oh ya, untuk harga satuan dasar saya perhatikan kemarin, mohon izin Pak, untuk harga satuan dasarnya pakai standar Pak ya, atau pakai survei Pak kemarin di terakhir? konsultan perencanaan enggak? Ketika kalau RAB itu dari kontrak kalau ada dasar ada di sini yang Pak Yudi suruh Pak Agus pastikan bahwa dengan harus baca ada apa itu di pasar itu seperti itu bukan survei, bukan dari RAB. Ya, sampai waktu itu survei sih Pak. Saya lama-lama ini pakai untuk apa? Untuk ada dasar timbang ini. Ada survei juga. Ada survei juga. survei Pak Agus. Siapa? Iya. Ya Pak, mohon izin. Kalau sudah survei berarti sudah sesuai Pak. Karena pengalaman kami banyak perencana itu cuma menggunakan harga satuan dasar yang ditetapkan oleh Pemda. Karena harga Pemda itu pengalaman kami jauh di atas Pak. Ini implikasinya kalau tidak menggunakan harga survei adalah nanti penawaran peserta terlalu tinggi Pak. Terlalu rendah, mohon izin. Biasanya sih pengalaman kami malah yang terakhir di bawah 80% banyak Pak. Nah, karena ini di atas 28 hari, Pak, mungkin nanti mohon izin perencananya melakukan survei ulang, Pak ya. Karena ini saya lihat HPS-nya ditandatangani 23 Maret, Pak ya. 23 Maret 2020. Harusnya minimal 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran. Minimal sekarang lah gitu ya. Sekarang atau mungkin awal-awal bulan ini gitu ya. Terus kemudian Pak, nanti, ini mungkin pertanyaan ku perencana ya, kalau saya perhatikan masih menggunakan SNI, bukan menggunakan Permen PUPR nomor 28 tahun 2016 untuk analisa harga satuan pekerjaannya Pak. Kemudian mohon izin Pak Kurniawan juga di sini masih belum dicantumkan biaya K3 Pak. Untuk biaya K3 itu sifatnya wajib. Nanti mungkin saya sampaikan dokumennya ke Mas Pandu.